Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman yang menonton video ini di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai subquery di basis data. Nah, kita langsung masuk saja ke intinya ya. Apa sih subquery itu? Nah, subquery ini adalah perintah dari query yang berada dalam query lainnya. Seperti dalam query di dalam query ada query lagi, seperti itu. Nah, dan penggunaan subquery ini di mana aja? Nah, query ini bisa dipakai di mana saja. Akan tetapi hanya di select, from, where, dan atau having. Jadi keempat ini kita bisa memasukkan subquery. Begitu ya. Terus Pak, maksudnya subquery di dalam query itu gimana? Nah, kita langsung masuk saja. Nah, sebenarnya subquery itu dalam select akan bekerja berulang sesuai data yang ada dalam query utama. Seperti kayak nested loop ya. Jadi di dalam for ada for. Dan sedangkan satu for itu pasti akan akan menjalankan for-nya di dalamnya. Jadi berulang terus ya, nested looping ya. Nah, contoh soalnya itu tampilkan region ID, region name, dan jumlah countries di setiap region. Jadi ada misalkan region Asia. Oh, ternyata di Asia itu region ID-nya misalkan AS, region name-nya Asia, terus ternyata jumlah negaranya itu ada 100. Misalkan, nah gimana Pak caranya? Nah caranya itu adalah seperti ini. Nah misalkan kita lihat yang sebelah kanan dulu ya, jangan kiri ya. Jadi misalkan yang sebelah kanan ini ada table regions sama table countries. Nah regionnya misalkan ada 4. 1, 2, 3, 4. Europe, Amerika, Asia sama Middle East and Africa gitu kan. Nah, kemudian di tabel countries-nya ini misalkan ada negara Argentina, region ID-nya 2 berarti Amerika, Australia 3 berarti Asia, Belgia 1 Europe, Kanada dan Switzerland berada di Amerika misalkan. Nah, kalau kita kelompokkan dulu ya, kalau kita mau mengkelompokkan ke dalam tabel maka hasilnya seperti ini. Jadi region 1 Europe dia cuma ada BE. BE itu siapa? Belgium. Amerika itu ternyata ada 3 data yaitu AR, BR, CA. AR Argentina, BR Kanada, CA Switzerland. Asia AR. Misalkan countries ID-nya ini AR. Oh keliru, ini harusnya saya rubah ya. Ini harusnya itu Australia, AU, saya ganti sini ya. Nah, Australia 1, terus kemudian di 4 ini ada Middle East. Oh, ternyata nggak ada di dalam sebuah tabel countries yang merefer si region ID 4 Middle East. Berarti kan 0. Nah, kemudian kita total, berarti ini kan totalnya 1. AR, BR, CA 3, AU 1. Nah, query-nya gimana? Query-nya itu seperti ini. Jadi, kita select dulu region ID, r.region ID, r.region name, koma. Nah, ini. Jadi, di dalam select ada subquery. Dia men-select count, country ID, from countries C, where C region ID sama dengan r.region ID. Jadi kita akan menjumlahkan country ID-nya ini berdasarkan where-nya. Where-nya kan jadi C.region ID countries sama dengan R-nya ini di luar region. Jadi kita cocokkan misalkan perulangan select yang pertama itu RID-nya 1. Ya, ini. Terus kemudian masuk ke subquery. Select count country ID from countries C where region ID sama dengan C ya ini ya C.region ID sama dengan 1 karena loopingnya yang pertama. Maka kita count
berdasarkan where. Satu, ingat query count aggregation yang kemarin. Satu. Terus kemudian looping lagi. ID yang kedua, Amerika. Kita select count country ID bla 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 where region ID sama dengan 2. Kita countkan region ID yang sama dengan 2. Ternyata hasilnya 3. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita mau coba di dalam Workbench, akan menampilkan region ID, region name, dan total countries. Nah, seperti ini query-nya jadinya. Jadi nanti akan tampil region ID, region name, dan total countries. Nah, kebetulan di Workbench saya itu datanya banyak, sedangkan di sini hanya sampel. Kita sampelkan datanya cuma sedikit aja, 5 data countries. Akan tetapi kalau di database kita yang sungguhan yang di company itu ada banyak. Oke, ini salah satu contoh subquery di select. Gimana kalau di from? Sebenarnya sama kayak select, penempatannya, penulisannya sama, cuman penempatannya hanya beda. Di sini penempatannya di from. Jadi dia itu sebagai tabel baru, sebagai ya, dalam tanda kutip ya, bertindak seperti. Yang digunakan pada query bagian luar. Contohnya ini, tampilkan nama region beserta jumlah countries-nya. Yang region tersebut memiliki jumlah countries terbanyak. Ya, tampilkan nama region beserta jumlah countries-nya. Ini kan sudah kayak ini. Nah, yang region tersebut memiliki jumlah countries terbanyak. Berarti kita hanya bisa membayangkan bahwa nanti hasilnya itu adalah region beserta jumlahnya. Dan yang terbanyak berarti kalau misalkan hasilnya ini, itu akan kita bayangkan bahwa nanti hasilnya jika dibandingkan yang terbanyak kan adalah Amerika. Maka nanti akan hanya tampil satu buah row yaitu Amerika dengan jumlahnya yaitu 3. Jadi langkahnya cari jumlah country setiap region. Misalkan ini Amerika 6, Asia 6, 10 ini kan sudah kita query. Nah, kita tambahkan lagi yang baru yaitu cari nilai jumlah tertinggi dari daftar di atas. Jadi kita cari siapa sih yang tertinggi dari pengelompokan ini. Oh ternyata Europe kalau di contoh database yang asli. Kalau contoh soalnya yang ada di PowerPoint itu Amerika. Misalkan karena jumlahnya 3. Nah seperti ini contohnya. Misalkan cari jumlah country setiap region. Kita juga bisa pakai join. Kita nggak perlu subquery lagi di select. Oke ya, di selectnya kita nggak perlu subquery. Ini step yang pertama. Bisa seperti ini. Jadi select region ID, region name. Nah ini, count country ID as total countries from regions R ini alias ya. Inner join countries C on. Seperti biasa kita kalau mau menjoinkan itu kan yang kolom-kolomnya reference aja yang hanya bisa di sama dengan ini ya, region ID sama dengan region ID. Jangan ID maksa misalkan di sini c.countries ID sama dengan region ID salah karena itu tidak ada hubungannya. Ingat ya, join itu harus ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan jangan dipaksa. Itu namanya menyakiti diri sendiri karena kita paksakan sebuah hubungan seperti itu. Kita kan nggak suka yang dipaksa-paksa kan. Kita kan suka yang normal-normal aja seperti itu. Nah, kemudian kita group by region ID. Nah, ini sudah diajarkan di materi aggregation. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di sini akan nampak nilai null di sini. Oke. Seperti itu. Nah, terus kemudian dari hasil ini kan sudah tampak 131 null. Kita cari yang paling maksimal. Nah, caranya gimana? Nah, query itu tadi kita ini kan sudah dapatkan ini. Query ini nanti kita jadikan subquery. Oke, kita copy, paste kan hasilnya seperti ini nanti. Jadi,
select max langsung tabel baru dot total countries. Tabel baru ini adalah alias dari subquery from. Gitu ya. Jadi select max tabel total countries. Jadi kita semacam mengkelompokkan gitu loh. Mengkelompokkan, kita bungkus. Gitu. Dan di dalam bungkus tersebut ada query lagi ini. Query yang sebelumnya itu kan hasilnya ini. Nah, dari ini kita mau cari lagi siapa sih yang paling terbanyak. Kan query paling terbanyak itu adalah max. Maka kita pakai Americas. Jadi select max tabel baru total countries-nya. Jadi dia akan nampak hanya maksimal dari tabel ini, yaitu 3 Amerika. Ini salah satu contoh subquery di from. Begitu ya. Terus cara lainnya lagi ada pakai limit. Ini lebih mudah sebenarnya. Jadi kita pakai fungsi yang tadi, kita tambahkan limit 1 aja. Ini kurang S total countries ini. Nah, kita pakai limit. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai count, fungsi count ini biasanya itu count yang terbanyak itu yang paling atas. Kalau kita nggak setting order by-nya seperti itu. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit, tepuk tangan ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke subquery yang ketiga, yaitu di dalam where atau having. Ini biasanya kan where, namanya aja query where, berarti kita akan memfilternya. Oke, filter berfungsi sebagai filter. Misalkan ini, tampilkan region ID, region name dari region yang tidak memiliki countries negara. Jadi kan ada benua, mungkin ada benua yang tidak mempunyai negara. Gitu ya, jadi cuma ada benuanya tapi nggak ada negaranya. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi kita cari region ID yang mempunyai countries dulu. Jadi kita cari list negara mana, benua region mana yang mempunyai negara. Nah, terus kemudian kita cari region ID yang tidak ada di dalam daftar di atas, yang tidak memiliki countries. Jadi kan misalkan ada, nah seperti ini langsung saja step satunya ya. Kita akan mengquerykan berdasarkan group by di dalam tabel countries. Misalkan tabel countries ini kan ada region ID. Kita kan mau cari region mana yang tidak mempunyai negara. Nah, maka kita fokusnya di countries. Kita di dalam countries ini kita pakai group by saja. Itu kita bisa memakai distinct, cuma distinct menurut beberapa penelitian itu sangat lambat query-nya. Jadi kita mending pakai group by. Nah, group by ini fungsinya untuk mendapatkan region mana, region yang ada countries-nya. Jadi countries ini kan pasti berhubungan dengan region. Maka dari itu kita group by dulu. Oh, ternyata kita dapatkan region di tabel countries ini 1, 2, 3. Gitu dulu. Berarti kan 4-nya kan nggak ada. Karena di dalam tabel countries contoh sampelnya ini nggak ada countries region ID 4. Maka tampilnya hanya 1, 2, 3. Nah, step yang kedua, cari region ID yang tidak ada di daftar di atas. Mohon maaf tadi ada gangguan tepuk tangan dari salah satu dosen ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi kita mau mencari region ID yang tidak ada di daftar atas. Maka query yang tadi, yang query untuk menampilkan group by region ID yang ada di countries, kita masukkan lagi ke dalam subquery where. Cuman kita perlu bantuan query baru di atas ya, select region ID from region where region ID not in. Gitu ya. Jadi kita kalau nggak pakai where itu akan men-select 1, 2, 3, 4 ini kan, Europe, Amerika, Asia dan Middle East.
Kemudian kita where region ID not in. Where region, di mana region ID yang tidak ada di dalam query ini. Jadi kan hasil dari query subquery ini, select region ID from countries group by itu kan hanya 1, 2, 3. Sedangkan yang atas ini tanpa where itu 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 dibanding 3. Yang enggak ada yang mana? 1, 2, 3, 4 dibanding 1, 2, 3. Yang enggak ada yang mana? Yang 4. Maka dari itu query-nya seperti ini. Dari hasil ini itu 1, 2, 3, 4. Not in 1, 2, 3. Yang enggak ada di dalam 1, 2, 3. Berarti kan hanya 4 yang enggak ada kan? 1, 2, 3-nya ada di dalam sini, namun 4 kan nggak ada di query ini. Maka dari itu nanti akan tampil region ID-nya 4. Seperti itu aja. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa latihan yang harus teman-teman kerjakan. 1 sampai 7. Tampilkan countries name, dan ini tuliskan query seperti biasa ya. Jadi silakan bikin docs, word, query-nya kalian tulis ya, jangan di screenshot. Kemudian tuliskan query dan screenshotnya dari hasilnya, recordnya seperti biasa kita ngerjainnya. Jadi tampilkan countries name dan jumlah location di setiap countries. Tampilkan countries name dan jumlah lokasi dari countries yang mempunyai jumlah location terbanyak. Seterusnya silakan kerjakan 1 sampai 7. Latihan, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan chat lewat Discord. Oke. Kalau misalkan saya melihat Discord lewat handphone, mobile phone, pasti akan saya balas. Seperti itu teman-teman. Oke, karena ini video dan kalian pasti nggak ada pertanyaannya, ini just one way, itu saya cukup sekian dari video kali ini. Kalau misalkan saya ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, terima kasih teman-teman dan semangat belajar.